Lu mau percaya yang ini nih? Gimana nih? Ini ya? Ya ini. Sre. Nah ini. Gue sih kagak percaya. Gue lebih percaya yang ini. Iya, daripada yang ini. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini rupanya setelah buntut omongan Pak Kamarudin tentang ada salah satu dirut dari BUMN yang punya dana 300 T bla bla bla, pernikahan goib, itu berbuntut rupanya Pak Kamarudin akan dilaporkan guys. Ya, ini ada beritanya nih. Tak gentar dilaporkan, Kamarudin klaim punya ribuan video porno di Rut PT Taspen ANS Kosasi. Wah, keren Pak Kamarudin, keren. Kita di pro di mana? Ya Pak Kamarudin lah, jelas. Gua nggak pakai mikir, Pak Kamarudin. Oh, videonya udah beredar. Kebuka terus main kriminalisasi. Bongkar Pak Kamarudin. Bongkar. Pak Kamarudin punya bukti-buktinya kok. Makin seneng kayaknya kalau Pak Kamarudin dilaporin ya. Gas kan Pak Kamarudin. Ya. No, itu mukanya yang Kosasi nih. Begitu amat ya mukanya. Tapi ganteng kok Pak, ganteng. Iyalah. Bininya banyak ya, itu waktu kemarin itu dimarah-marahin sama. Jelas ganteng lah, bininya banyak. Kalah banyak bini gue. Aduh, kenapa jadi bahas banyak-banyakan bini? Kita baca dulu beritanya ya. Ini dari Gelora ya. 29 Agustus 2022. Kamarudin Simanjuntak mengklaim dirinya telah mendapatkan adanya ribuan video porno di Rut PT Taspen ANS Kosasi.
Kuasa hukum istri Direktur Utama Dirut PT Taspen, Rina Lawi, Kamarudin Simanjuntak, kabarnya akan dilaporkan ke polisi atas tudingan soal pernikahan gaib dan dana pemilu senilai 300 triliun rupiah. Dirut PT Taspen sebelumnya disebut telah mengelola dana pemilu 2024 senilai 300 triliun rupiah. Pengelolaan uang tersebut digunakan untuk memacari para wanita dan melakukan sejumlah investasi ilegal berupa properti apartemen. Nah, yaitu yang kemarin diomongin Pak Kamarudin itu ya. Kebetulan gua hadir juga di situ. Kuasa hukum Dirut PT Taspen akan buat laporan. Mendengar pernyataan Kamarudin Simanjuntak tersebut, pihak Dirut PT Taspen ANS Kosasi rencananya akan melaporkan kuasa hukum Brigadir J itu ke polisi. Kuasa hukum Dirut PT Taspen ANS Kosasi, Duke Arye Widakdo, mengatakan ada dugaan pidana terkait pernyataan Kamarudin soal pernikahan gaib dan dana pemilu 2024 senilai 300 triliun rupiah. Kami sebagai tim kuasa hukum atas permasalahan ini akan mengambil langkah hukum untuk melaporkan masalah ini ke pihak kepolisian. Sebab kami menduga ada perbuatan pidana, yakni melanggar pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Tulis Duke melalui keterangan resmi yang dibagikan kepada wartawan pada Minggu 28 Agustus 2022. Insya Allah Rabu akan lapor polisi, sambungnya. Duke menyebut kalau kliennya, Dirut PT Taspen, ANS Kosasi telah menikah 2 kali dan terkait pernikahannya dengan Rina Lawi saat ini sudah proses sidang perceraian. Ya. Hahaha. Ya. Berarti bener dong ya. Banyak bininya guys. Ia mengatakan pernyataan Kamarudin yang belakangan viral itu dinilai tidak benar. Jelas tidak benar, klien kami memang menikah 2 kali. Iya. Pernikahan pertama dengan Yulianti Malingkas yang telah berakhir, pernikahan kedua dengan Rina Lawi yang diputus cerai oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada bulan Maret 2021. Terang Duke. Iya. Dibuktikan nanti. Pak Kamarudin lu kira nggak punya bukti? Punya. Ini, Kamarudin Simanjuntak punya bukti video porno di Dirut PT Taspen ANS Kosasi. Oh, lu. Video porno guys. Menurut kalian itu wajahnya wajah porno gak sih ya guys? Menurut kalian? Bukan cuma nanya ya. Nanya kan gak ada pidananya ya. Menanggapi kabar pelaporan dirinya ke polisi, pihak Kamarudin Simanjuntak merasa dirinya tak akan gentar. Maju Pak Kamarudin. Maju, kami rakyat bersama Pak Kamarudin. Kalau dia mau lapor lebih bagus. Nah, sebut Kamarudin pada Minggu 28 Agustus 2022. Lebih bagus. Ayo gas, kita bongkar-bongkaran. Orang kalau berbuat segala sesuatu dengan kebenaran dan meyakini ada kehidupan setelah kematian, nggak ada mundurnya. Kamarudin mengklaim kalau dirinya telah mengantongi sejumlah bukti terkait kasus asusila atau video porno Dirut PT Taspen ANS Kosasi dengan sejumlah wanita. Kamarudin menyebut bahwa dirinya telah menyimpan ribuan video porno Dirut PT Taspen ANS Kosasi dengan sejumlah wanita. Selain itu, Kamarudin juga percaya diri dengan bukti tambahan berupa transaksi keuangan Dirut PT Taspen ANS Kosasi seperti disinggung di atas tadi. Karena saya sudah siapkan buktinya, termasuk video pornonya, ada ribuan video porno dia sebagai pelaku gitu ya, di dalam handphonenya. Dengan wanita-wanita, ada karyawati Garuda, ada yang sekretaris wamen BUMN. Udah saya dapat semua, berikut transaksi keuangannya, udah saya siap semua. Jadi bilang sama dia, lebih cepat, lebih bagus, kelakar Kamarudin. Nah lu, ayo lu, gaskan, lebih cepat, lebih baik. Aduh, enak kopi gue. Gas Pak Kamarudin, gas. Aduh, Dirut PT Taspen sudah disomasi 3 kali. Tak berhenti sampai di situ. Sejak kasus ini viral di media sosial, Kamarudin mengaku telah memberikan somasi 3 kali kepada Dirut PT Taspen ANS Kosasi, namun tak direspon. Sehingga kata Kamarudin, dirinya menyurati Presiden Joko Widodo
hingga Menteri BUMN Erick Thohir terkait dugaan yang viral itu. Pak Kamarudin tahu hukum, dia jalan, dia tahu kebenaran. Soal taspen itu dia sudah saya somasi 3 kali, itu diam-diam aja. Sudah saya surati Presiden, Wakil Presiden, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Komisi 6, Menpan RB, kemudian Kepala Biro BUMN, kemudian Direktur SDM-nya Taspen. Nggak ada yang mau jawab, diam saja paparnya. Nah, tuh, Pak Kamarudin ini, lu dibilang mau dilaporin, lebih cepat lebih baik. Lanjut nih bacanya nih. Setelah dikirimi surat olehnya, Kamarudin mengatakan kalau dirinya sudah ditemui oleh staf khusus staf sus Presiden Jokowi. Hanya saja Kamarudin mengklaim pertemuan dengan staf sus itu tak mendapatkan solusi. Itu Presiden sudah utus staf susnya ketemu saya, membicarakan itu, tapi tak ada solusi, kata Kamarudin. Kamarudin kembali menyinggung soal jargon akhlak yang digaungkan Kementerian BUMN. Namun salah satu dirut BUMN justru diduga berbuat tak mencerminkan sebuah akhlak. Tuh, saya bilang bagaimana ini Presiden, dia punya semboyan revolusi mental, kemudian BUMN apa itu jargon akhlak gitu loh. Nah, bagaimana apa itu jargon bisnisnya akhlak, tapi tak seperti ini direktur BUMN-nya. Jadi sudah saya surati itu mereka, tak ada semua yang menjawab, tapi saya sudah menerima staf khusus Presiden, tandas Kamarudin dengan lantang. Lu lantang, kagak ada mundur-mundurnya. Pak Kamarudin kagak ada mundur-mundurnya. Nah, menurut kalian guys, kalian pro kemana? Kalau gue udah pasti gue pro Pak Kamarudin. Dia nggak berbicara kecuali dengan bukti, fakta. Ini lu mau percaya yang ini nih? Gimana nih? Ini ya ini. Nah ini, gue sih kagak percaya. Gue lebih percaya yang ini, iya, daripada yang ini, iya kan? Kalau kalian percaya yang mana guys? Video porno keren ini. Gas Pak. Ayolah, dirut PT Taspen, pengacaranya laporin, jadi enak, rakyat makin tahu, buka-buka Anda. Pak Kamarudin ini nggak ada yang ditutup-tutupin. Gas semuanya buka-bukaan, rakyat harus tahu. Dan kami yang ada bersama gue ya, gue nggak bisa memaksa semua orang bela Pak Kamarudin ya. Tapi kalau gue jelas pasti. Dah. Pak Kamarudin dari beberapa kali beliau memberikan pernyataan di media, beliau ini orang berpendidikan, tahu kebenaran dan nggak takut gitu, dan nggak ada urusan sama BUMN ya, artinya nggak makan uang rakyat gitu. Kalau ini kan ada kemungkinan ya, yang ini ya ada kemungkinan nih. Udah gitu aja ya guys konten gue kali ini, nggak usah lama-lama. Artinya kebenaran pasti, orang kalau benar itu ya kayak Pak Kamarudin, nggak takut gitu, nggak takut. Ayolah, lebih cepat lebih baik, kata Pak Kamarudin. Udah itu aja ya guys ya. Mudah-mudahan kasus ini, gue seneng kalau ini memang mau dilaporin, gue juga seneng. Gue bersama Pak Kamarudin, senada dengan Pak Kamarudin, lebih cepat lebih baik dilaporin supaya buka-bukaan, supaya rakyat Indonesia tahu, dan biar bisa diusut itu PPATK-nya. Uang segitu banyaknya dari PT Taspen ini apa berkaitan dengan Erick Thohir? Nah tuh, Erick Thohir gimana tuh? Udah ya, gitu aja dari gue. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang sudah subscribe silahkan komentar yang baik di bawah. Jangan lupa like and share-nya. Mudah-mudahan jadi jariah. Gue Babe Aldo, minta maaf kalau salah. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah, gas Pak. Bongkar aja Pak Kamarudin. Kalau dia nggak ngelaporin, Pak Kamarudin yang bongkar lah. Dilaporin nggak dilaporin, bongkar aja Pak. Kita seneng kalau ada yang bongkar-bongkaran ya. Rakyat udah seneng ini ada yang bongkar-bongkaran. Sip. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin.
jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, nggak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya, lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatory vaksin. Dah gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.